Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya ya? Ketemu lagi bersama saya Petani Tulen yang akan selalu menemani teman-teman dalam dunia pertanian. Baik teman-teman ya, Petani Tulen sekarang berada kembali di lahan pisang. Pada kesempatan kali ini Petani Tulen akan membahas tentang bagaimana kita mencegah datangnya penyakit di musim hujan ya. Seperti teman-teman ketahui bahwa di negara kita ya, khususnya di Indonesia sekarang itu semuanya lagi mengalami musim penghujan. Ya, untuk Desember ini katanya orang Desember itu adalah besar-besarnya sumber. Tapi kalau Januari ya, Januari itu adalah hujan sehari-hari. Nah, tapi ya kenyataannya ya setiap Desember itu hujannya lebat sampai Januari. Oke. Nah, jadi di saat musim penghujan seperti ini kita perlu mewaspadai ya. Hujan itu membawa berkah juga membawa masalah ya. Membawa berkahnya itu ada air hujan, di situ kita tidak perlu mencari air. Masalahnya di situ kalau kita tidak bisa mengantisipasi pada lahan kita, maka lahan kita akan terserang segala bentuk macam penyakit. Nah, di situ nanti saya akan kupas, saya akan buka belak-belakan ya, apa sih masalahnya dalam kita menghadapi musim penghujan ini. Baik teman-teman ya, di dalam kita menghadapi musim penghujan itu ada 3 hal yang perlu kita waspadai. Pertama adalah media tanam, kedua adalah bagaimana kita mengendalikan berbagai macam bentuk penyakit, dan yang terakhir adalah bagaimana kita menjaga agar tanaman kita tetap subur ya, tetap kokoh dan tetap sehat dan tidak mudah terserang segala bentuk penyakit. Untuk pertama yang saya bahas adalah bagaimana kita menjaga kesuburan tanah ya. Seperti yang saya videokan kemarin adalah kita menjaga gimana menjaga pH tanah dengan cara kita menyebarkan dolomit. Itu juga termasuk menjaga kesuburan tanah. Yang kedua yaitu yang perlu kita waspadai adalah masalah parit seperti yang di depan saya ini. Nah, di saat musim penghujan parit itu sangat berguna sekali, dimana parit atau drainase ini untuk menjaga agar lahan yang kita tanami tidak tergenang air atau terjadi kebanjiran ya. Nah, seperti teman-teman ketahui bahwa kemarin saya bilang di sini di lahan ini itu airnya tidak bisa keluar ya, seperti ini masih terus menggenang. Tapi dengan adanya parit ini itu di sininya yang ditanami pisangnya dia tidak ada airnya sama sekali ya, yang ada hanyalah di parit. Nah, ini sudah aman ya, aman asal yang di sini di rumpun ini tidak tergenangi air seperti ini. Nah, usahakan juga matahari itu tetap bisa masuk ya. Nah, untuk menjaga kesuburan tanah yang ketiga yaitu kita harus menjaga medianya. Bagaimana kita menjaga media ini? Yaitu kita harus bisa
kita harus rajin-rajin membersihkan gulma-gulma yang ada di sekitaran perakaran, dan kita harus bisa sekali-kali waktu menyemprot dengan adanya dekomposer ya. Dekomposer atau bakteri pengurai dan lain sebagainya. Di toko-toko pertanian banyak sekali yang menyediakan bahan-bahan tersebut ya. Ya bisa dibilang bahasa enaknya itu semprotan organik kalau tidak tahu ya. Jadi kita bilang ke toko pertanian, saya mau mencari semprotan organik, bahan organik yang cair yang bisa disemprotkan ke media tanam, itu yang bagus apa. Saya kira di toko pertanian banyak yang sudah menyediakan seperti itu ya. Untuk yang selanjutnya tadi, yaitu kedua adalah kita bagaimana menjaga tanaman kita sehat dari segala bentuk penyakit ya. Jadi tanaman pisang itu sebenarnya penyakitnya itu tidak banyak ya teman-teman. Paling adalah penyakitnya itu jamur dan ular. Tapi untuk ular itu ada musimnya. Kalau musim penghujan seperti ini, saya kira itu jarang sekali daun yang dimakan ular. Itu sudah pasti. Akan tetapi penyerangannya adalah pindah ke jamur ya, seperti ini. Nah, atau bisa dikatakan jamur sigatoga ya, yang lebih kecil-kecil itu jamur sigatoga yang seperti sana itu. Itu teman-teman harus mewaspadai adanya penyerangan jamur, karena dengan adanya kelembapan yang tinggi sekali ya pada lahan kita ya, pada saat musim hujan seperti ini, itu tentunya serangan jamur akan datang. Untuk cara pengendaliannya, kita semprot dengan fungisida. Sudah saya jelaskan kemarin ya, ada ya bagaimana kita menyemprot daun dengan fungisida. Di sana banyak sekali di toko pertanian. Kalau saya pribadi di sini saya semprot hanya dengan fungisida Antrakol ya, saya sebut merek ya, Antrakol. Itu sudah cukup ya untuk mengendalikan jamur di daun-daun pisang ya. Itu untuk interval bisa 1 bulan 2 kali penyemprotan. Jadi usahakan sebelum lahan teman-teman itu terserang penyakit, kita lebih baik mencegah ya daripada mengobati. Oke, selanjutnya adalah bagaimana kita menjaga tanaman itu sehat. Pertama yaitu tadi menjaga media sehat, pohon pisang terbebas dari segala bentuk penyakit. Yang terakhir itu adalah bagaimana kita menjaga batang pisang ini tetap kokoh, kebal dari penyakit. Tentunya pertama yang sudah saya sebutkan tadi itu harus kita kerjakan ya. Mengaplikasikan dolomit untuk menekan atau mengembalikan pH kembali normal, menyediakan unsur-unsur organik ya di media, dan melakukan penyemprotan untuk menjaga terjadinya penyerangan penyerangan jamur dan penyakit ya, seperti ular yang saya sebutkan tadi. Nah, ini yang terakhir untuk menjaga kesehatan dari tanaman yang kita budidayakan, terutama itu tanaman pisang, yaitu pemupukan yang tepat. Ya, pemupukan yang tepat itu harus bagaimana? Nah, di saat musim hujan seperti ini, itu kurangi nitrogen tinggi, karena air hujan itu adalah sudah mengandung nitrogen yang cukup untuk tanaman yang kita budidayakan.
Jadi semisal kita biasanya menggunakan menggunakan pupuk yang berunsur 15 itu nitrogen, fosfat itu 15, kaliumnya 15, itu kita kurangi yang nitrogennya, kurangi separuhnya ya teman-teman ya, karena kita mengandalkan air hujan itu sudah cukup ya untuk mengasup atau memberikan nitrogen alami ya. Kalau tanaman kita terlalu banyak kita aplikasikan nitrogen pada tanaman pisang, itu dia akan melemah jaringannya. Seperti ya kalau kita kegendutan ya, maaf ya, kegendutan, maka di situ kita itu rentan terserang penyakit ya. Udah gemuk tapi tidak mau beraktivitas. Sama halnya dengan pisang, dengan tanaman ya. Tanaman semakin dia subur atau terlalu subur dan di situ tidak berimbang, maka dia akan rentan sekali terhadap serangan segala bentuk penyakit. Maka di situ kita harus bisa mewaspadai ya dengan alam yang dengan alam sekitar ya. Itu kita harus bisa membaca. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya utarakan ya. Sedikit ulasan dari saya dengan pengalaman saya selama bertani ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.